Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini ada saya Abdul Wali dan teman saya. Dengan saya Amsal Arifin dan teman saya Abdul Farel Akbar. 1, 2, 3. Untuk hasil kerja kelompok kami dari step 1 yaitu memahami pengguna, yang dimana kelompok kami itu mencari data dengan menggunakan Google Form yang disebarkan di seluruh mahasiswa Telkom Surabaya. Dengan saya mengambil dari 2 user persona. Yang pertama itu ada Sun Kaila dari mahasiswa Sains Data angkatan 2023. Dengan keluh kesahnya itu akses dan jalur untuk peminjaman itu kurang jelas. Jadi untuk Sun Kaila sendiri ini kayak masih bingung untuk alur peminjaman itu kayak gimana, dan dia memberikan saran untuk menambahkan ikon pada draft pilihan menu. Dan untuk peminjaman bisa di draft jadi satu baru masuk ke dalam spesifikasinya. Jadi sarannya ini juga bagus untuk masukannya, itu bagus untuk lebih tertata lebih rapi dari sebelumnya. Untuk user persona yang kedua yaitu Mas Luis Vigo dari Telkom University Surabaya juga, dari mahasiswa Sains Data angkatan 2023. Dengan keluh kesah itu dia melihat list peminjaman tidak satu website, jadi berbeda website dari homepage-nya. Untuk caranya itu bisa dibuat lebih menarik lagi agar tidak terlihat seperti Linktree. Jadi kayak seperti aplikasi seperti ya yang ada Play Store atau App Store kayak gitu. Dan saya akan meneruskan bagian step 2 dan step 3, yang dimana kita harus memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Yang pertama yaitu ada memahami fungsi bisnis, yang dimana ini adalah homepage yang awal banget atau kasarannya. Terus dimana ini adalah untuk memahami mental modelnya, yang dimana kita bagi menjadi 3, ada akses, peminjaman, dan aturan. Yang pertama itu akses. Di akses kita harus menuju ke IG-nya unit program dan kita harus masuk ke website. Terus kita diarahkan ke menu, yang dimana itu ada opsi. Terus setelah kita masuk ke opsi, yaitu kita masuk ke dalam peminjaman. Nah, di dalam peminjaman sendiri itu ada download template, isi form, dan isi form peminjaman langsung kita ke SST. Setelah SST konfirmasi kita menuju ke logistik, yang dimana kita setelah logistik itu akan mengambil barangnya, yang dimana kita logistik mengambil surat F03, dan setelah mendapatkan F03 kita bisa mengambil barang. Setelah mengambil barang kita akan kembalikan barangnya menggunakan F03 menuju ke logistik dan kembalikan barangnya, yang dimana unit program sendiri itu ada aturannya, yang dimana di dalam aturan itu ada SOP-nya yaitu jaga barang, gunakan di hari peminjaman, dan kembalikan sesuai waktu. Dan ada juga pelanggaran, yang dimana barang hilang dan barang rusak, peminjamnya disuruh mengganti barang yang sama. Oke, untuk selanjutnya itu ada step 3, yaitu dimana kita memahami aturan bisnis, yang dimana ini adalah aturan bisnis dari unit program sendiri, yaitu ada masuk link website unit program, terus kita ada dokumen peminjaman, terus ada jadwal dan menuju peminjaman aset, dan pelanggaran peminjaman aset. Yang terakhir itu ada pengembalian aset. Oke, selanjutnya yaitu step 4 dan 5, yaitu mockup yang sudah diperbaiki. Di sini kita sudah membuat perbaikan untuk halaman homepage dari unit program sendiri, dan juga kita sudah membuat halaman untuk penulisan SOP. Lalu ada step 6 dan step 7, kita sudah memilih perangkat yang interaksi, juga memilih screen based controls yang tepat. Nah, di sini kita sendiri di homepage kita memiliki menu SOP, dokumen peminjaman, dan jadwal peminjaman, dan juga pelanggaran. Nah, jika kita meminta untuk dokumen peminjaman, maka kita dapat menginstal atau mendownload file peminjamannya.
Lalu untuk di menu dan jadwal peminjaman sendiri kita sudah menggunakan filter, dan di mana filternya itu kita bisa melihat berdasarkan bulan yang user inginkan. Lalu di sampingnya sendiri kita bisa melihat list peminjaman. Nah, list peminjaman ini berarti ruang atau tempat yang telah dipinjam atau aset yang telah dipinjam. Nah, untuk peminjaman sendiri kita bisa mengklik pojok kanan atas, lalu ada filter date, di mana filter date ini kita mencari tanggal yang user inginkan. Untuk selanjutnya yaitu step 8 dan 9, yaitu analisis desain teks dan pesan serta feedback, guidance dan assistance. Selanjutnya setelah 8 dan 9 kita sudah membuat halaman untuk pelanggaran dari unit logam. Lalu kita juga sudah membuat menu customer service yang diarahkan langsung menuju ke WhatsApp dari unit logam tersebut. Terus selanjutnya step 9 kita sudah memilih palet warna dan juga font serta ukurannya. Yang pertama untuk background ini kita menggunakan kode warna 182B49. Lalu untuk header kita menggunakan kode warna 09367C. Untuk box kita menggunakan kode warna 3E3C3C. Untuk font kita menggunakan F7. Untuk selected number kita menggunakan kode warna 385193. Lalu untuk font sendiri kita menggunakan Poppins dengan headernya yang berukuran 32, subheader yang berukuran 20, titel 14, dan juga keterangan berukuran 14. Untuk selanjutnya kita akan melakukan review prototype. Yang pertama kita klik SOP unit logam. Nah, untuk SOP sendiri ini kita membuat 2 halaman ya. Lalu kita klik selanjutnya untuk halaman kedua. Itu halaman kedua dari SOP-nya. Kembali. Itu dokumen peminjaman. Nah, untuk dokumen peminjaman kita sudah pisahkan untuk file FO1 dan juga FO2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu jadwal peminjaman. Nah, di jadwal peminjaman sendiri kita bisa melihat tanggal terpakai di bulan ini. Contohnya kita mengambil sampel dari bulan April, dan di bawahnya kita bisa melihat 2 list peminjaman yang terpakai di bulan April. Nah, ini contohnya hari Senin tanggal 3 April telah terpakai ruang kelas 2.28 dari jam sekian hingga sekian. Nah, lalu di pojok kanan samping tanggal kita punya filter yang merujuk ke bulan-bulan. Nah, umpamanya kita usernya ingin melihat jadwal peminjaman di bulan Mei, maka akan diklik di bulan Mei. Lalu next kita view all. Nah, di view all sendiri kita bisa melihat seluruh list jadwal peminjaman. Dan di mana kita klik tengah, lalu kita akan kembali. Kita masuk ke menu pelanggaran. Nah, untuk menu pelanggaran sendiri kita bisa membaca halaman-halaman teksnya, pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan jika peminjaman aset ada kerusakan atau kehilangan barang. Sekian, terima kasih. Dan untuk menu selanjutnya itu ada customer service, yang dimana kita bisa menghubungi sebuah unit logamnya sendiri ya, jika kita ada kebingungan atau yang perlu dipertanyakan. Dan kita kembali lagi ke homepage-nya. Dan sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.